Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita manjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah yang telah memberikan kita kesehatan dua kesempatan, sehingga pada hari yang berbahagia kita dapat berkumpul di posko MPTT, yaitu pengajian-pengajian yang kita laksanakan dalam seminggu satu kali. Mudah-mudahan dengan berkah kita untuk ilmu duduk di masjidmu, semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan kehadiran junjungan alam, yakni besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari alam kebodohan kita ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang menyembahkan selain Allah, dari ilmu kita ke alam yang menyembahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya salawat dan salam kepada para keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah ikut serta membantu perjuangan Rasulullah. Juga salawat dan salam kepada para guru-guru kita, para ulama, baik ulama yang terdahulu maupun ulama yang hidup sampai pada saat ini. Karena dengan berkat perjuangan para ulama kelak, sehingga kita tahu mana hak kita, mana yang bukan hak kita, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib kita sembah, dan mana yang tidak wajib kita sembah. Iko seluruhnya karena berkat perjuangan para guru-guru kita yang telah mengajarkan kita dan telah membimbing kita supaya kita bermakrifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dalam hidupku ada perintah, ada larangan. Kalau itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sebagai hambanya wajib kita kajukan, karena itu adalah milik Allah, karena kita adalah ciptaan Allah. Sehingga kalau kita merasa diri kita adalah milik Allah, maka kita seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, maka wajib kita kerjakan. Contoh subuh, sembahyang, salat, puasa, zakat,
itu seluruhnya adalah perintah Allah. Tetapi bila manusia itu tidak mau melaksanakan segala yang diperintahkan Allah berupa salat, berarti dirinya itu dia adalah lupa bahwa dirinya itu bukan milik Allah. Tetapi orang yang melaksanakan perintah Allah, berarti dia tidak lupa bahwa dirinya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada larangan. Apa itu larangan? Yang tidak boleh kita kelajukan. Sehingga kalau kita kelajukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka dan marah kepada kita. Dan bisa-bisa saja kita dilaknat oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia itu tidak boleh merasa dirinya tidak berdosa. Tidak boleh manusia itu merasa dirinya ada banyak karena ibadah-ibadah yang dikelajukannya. Walaupun kadang-kadang kita merasa bahwa yang dilarang oleh Allah tidak pernah kita kerjakan, dan yang diperintahkan oleh Allah tidak pernah kita tinggalkan, namun kita sebagai hamba Allah wajib merasa kita bahwa adalah orang yang paling berdosa di dunia. Oleh karena itu, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana kita sudah merasa berdosa dan merasa hina di sisi Allah, maka bertaubatlah kita kepada Allah. Kembali taubatan nasuha, kembali kepada Allah yang sebenar-benar kembali. Konon lagi kadang-kadang banyak dosa, banyak lalai kita kepada Allah. Kadang-kadang perintahnya kita lalaikan, kadang-kadang larangannya kita kelajukan. Banyak maksiat-maksiat yang itu kita anggap halu, punya dosa. Banyak kadang-kadang ajakan-ajakan oleh orang yang baik tidak kita hiraukan. Banyak dosa kita kepada keluarga kita, banyak dosa kepada tetangga kita, banyak dosa kepada orang tua kita. Maka oleh karena itu bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satunya upaya kita membuat majelis pengkajian tauhid tasawuf ialah supaya orang yang berdosa, orang yang ingin bertaubat, orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya masuk dalam pengajian-pengajian atau zikir ratib seribu, majelis pengkajian tauhid tasawuf. Jadi artinya majelis pengkajian tauhid tasawuf adalah tempat-tempat orang yang bertaubat, tempat-tempat orang yang menyesal akan seluruh dosanya, tempat-tempat orang yang selalu ingat kepada Allah, tempat-tempat orang yang hatinya busuk. Maka sampai posko-polah membersihkan hati, membersihkan dengki, membersihkan yang ada riba dalam hati awak, ananiyah dalam hati awak, egois. Maka itulah. Karena kalau kita fikir-fikirkan ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, andaikanlah tidak ada MPTR dibuat oleh Abu Dhabi, maka mungkin barangkali tidak tahu cara kita macam mana bertaubat, macam mana kita berzikir kepada Allah, macam mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka
kalau kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berdosa, tanda-tanda orang yang berdosa sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa dirinya keluar daripada ismah. Arti ismah kok pemeliharaan Allah ketika melakukan dosa. Maknanya, mengapa kita melakukan dosa, mengapa kita maksiat, mengapa kita melalaikan perintah Allah, mengapa kita mufid, mengapa kita buka aurat? Karena kita tidak dipelihara oleh Allah. Kalau kita tidak dijaga, kalau kita tidak dipelihara oleh Allah, kalau kita tidak diawasi oleh Allah, maka kita melakukan maksiat. Supaya anak ayam, kalau tidak diperhatikan oleh induknya, pasti anak ayam tersebut akan dimakan biawak, atau akan mati, atau jatuh ke kolam. Kenapa? Karena tidak dijaga oleh induknya. Jadi kita sedemikian juga, bila kita tidak dipelihara oleh Allah, bila kita tidak dijaga oleh Allah, diawasi oleh Allah, diintip oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lupa kepada Allah. Segala yang diperintahkan oleh Allah kita tinggalkan, segala yang dilarang oleh Allah kita perjodokan. Makanya banyak kadang-kadang dosa-dosa yang kita perjodokan akibat kita lalai. Banyak kadang-kadang maksiat kita perjodokan karena kita belum cinta kepada Allah, maka kita masih cinta terhadap dunia. Kita masih mementingkan dunia, mementingkan kerajaan awak. Kadang-kadang perintah Allah ala tiba, kita masih merapat, kita masih musyawarah, kita masih fitnah, kita masih duduk-duduk. Ayo lalai kita kepada Allah. Walaupun kadang-kadang dalam niat kita kacaukan beko, tetapi alai namanya kita termasuk orang yang menaikkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayolah namanya ismah namanya. Kenapa kita berdosa? Kenapa kita melakukan maksiat? Karena kita ismah, tidak pernah dijaga oleh Allah, tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita melupakan Allah, kita tidak berzikir, itu namanya ismah, tidak dipelihara oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita merasa gembira dalam melakukan dosa dan berkeinginan untuk melanjutkan dosa. Maknanya apa? Maknanya kita lezat, enak, lama ingin melakukan dosa. Karena memang dosa itu godaannya banyak. Jadi kalau kita ingin melakukan dosa karena kita gembira, bukan malah kita susah melakukan dosa tersebut, malah kita bergembira. Kalau kita tidak ada tantang uang sehari, kita susah. Kalau kita umpamanya tidak ada buka aurat di luar rumah, hanya susah. Kalau kita umpamanya tidak sembahyang, susah. Jadi, ayolah kita bergembira melakukan dosa, senang melakukan dosa, senang melakukan dosa, dan ada keinginan untuk melakukannya. Bukan gembira saja, tapi untuk kedepannya, untuk kedepannya, kelanjutannya, itu akan bergembira, senang. Bahkan itu akan kita istiqamahkan, bahkan itu akan kita tetapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka ikulah, kalau kita senang, kalau kita berkeinginan melakukan dosa, maka kita
termasuk orang-orang yang murka, termasuk orang-orang yang jauh dari Allah, Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lalu yang ketiga, merasa lalai dalam mengekalkan dosa, sementara kita yakin bahwa Allah selalu memperhatikan kita. Maknanya apa? Maknanya dosa yang kita kacaukan, maksiat yang kita perbuat, maka itu kita istiqamahkan, kita tekalkan. Kalau umpama dalam sehari itu tidak kita kacaukan, kita paling, kita susah. Dalam sehari itu, dalam minggu itu tidak kita kacaukan, tidak kita perbuat, mau kita paling galau. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dosa yang kita kacaukan, maksiat yang kita perbuat, maka seluruhnya Allah Ta'ala memperhatikan kita. Allah Ta'ala tidak pernah melupakan kita. Allah Ta'ala tidak pernah lalai mencari kita. Allah Ta'ala tidak pernah butuh mencari kita, mendengar kita, mengawasi kita, mengintip kita, dimanapun kita berada. Di rumah Allah Ta'ala mengintip, mengawasi, memperhatikan. Di luar rumah Allah Ta'ala memperhatikan. Nampaknya kadang-kadang manusia tidak nampak, tapi Allah Ta'ala nampak. Kalau kita seorang, berarti kita bukan seorang, kita berdua. Kita seorang, Allah Ta'ala seorang lain. Bila orang itu berdua, ada Allah yang ketiga. Bila orang itu 4 orang, ada Allah yang kelima. Artinya apa? Artinya segala yang kita tersembunyikan, segala yang kita sondokkan, dosa yang kita kacaukan, maksiat yang kita perbuat, Allah Ta'ala memperhatikan. Walaupun kadang-kadang manusia tidak nampak, kawan tidak nampak, yang lain tidak nampak, tetangga tidak nampak, tapi yakin dan percayalah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala memperhatikan kita. Sedang maksiat kita, Allah Ta'ala memperhatikan. Sedang duduk termenung kita, menghayal kita, Allah Ta'ala perhatikan. Sedang ibadah kita pun, Allah Ta'ala memperhatikan. Lalu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita kenal bagaimana dosa, bagaimana maksiat, kesalahan-kesalahan kita sadar. Yang 3 macam tadi, yang pertama kita isma, yang kedua kita bergembira melakukan dosa, yang ketiga kita merasa lalai sehingga Allah Ta'ala memperhatikan, maka bertobatlah kita kepada Allah, bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat-syarat taubat ada 3 macam syarat kita bertobat. Mengetahui kita berdosa 3 macam, syarat kita untuk bertobat pun 3 macam. Jadi bagi ibu, macam mana kita menandai kita berdosa, macam mana kita menandai kita bermaksiat, macam mana kita menandai kelalaian Allah, itu 3 macam. Nah, 3 macam juga syarat-syarat baru tobat kita diterima oleh Allah. Yang pertama, mohon ampun, mohon maaf kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Jadi kalau kita merasa hina, merasa banyak dosa, merasa banyak salah, maka kita beristighfar kepada Allah. Banyak istighfar. Nabi kita Muhammad SAW 100 kali sehari istighfar. Padahal dia dijamin masuk dalam surga. Kita umat Nabi belum dijamin oleh Allah untuk masuk dalam surga. Namun barangkali beberapa kali kita istighfar cuma. Bahkan kadang-kadang itu belah istighfar kita sembahyang waktu semalam 3 kali, kali 25 kali. 3 kali itu apa?
Sebalik kali gitu istighfar. Yang lain itu mana? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu tidak khusus atau tidak tempat di ketika sembahyang saja. Di rumah kita istighfar, tengah bekerja kita istighfar, tengah istirahat kita istighfar, nada tidur istighfar, bangkit dari tidur istighfar. Paling tidak kita tidak mensahat dari paling tidak 99 kali kita istighfar, buang sekali. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mempergunakan mulut kita itu untuk istighfar, kita pergunakan mulut kita itu untuk bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala ampunkan. Maka tidak ada dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan menduakannya. Yang lain itu Allah taala ampunkan. Sebesar apapun dosa kita, sekarang apapun dosa kita, baik meliputi langit dan bumi ataupun di puing-puing di pantai, maka Allah taala ampunkan. Innallaha huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Maka tidak ada dosa yang tidak diampunkan oleh Allah melainkan menduakan Allah. Syirik itu baru tidak diampunkan oleh Allah. Lain itu seluruh diampunkan. Mencilok diampunkan. Yang selama kita tidak ada berhijab diampunkan oleh Allah kalau kita bertaubat. Yang selama kita hasad, dengki, ada dendam dalam hati, ada ananiyah, rasa mementingkan diri sendiri. Kalau kita masih memperbuat maksiat, melakukan maksiat, maka bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat bertobat yang pertama. Yang kedua, syarat sah taubat itu menyesal atas melakukan dosa yang telah kita perbuat di belakang hari. Maka sesali, bila perlu kita menangi, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, dosa yang mengatakan kepada kamu tidak tahu aku, itu kelalaian aku, bahwa aku terjerumus, bahwa aku tertarik oleh kawan atau saudara, karena aku lupa kepadamu, lupa kepada azabmu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita muhasabah diri, menghitung diri apa yang telah kita perbuat dalam dunia aku, sementara nikmat Allah Subhanahu wa taala terus mengalir. Ingatlah bahwa kita kok tidak ada lama, tidak kekal ibu-ibu. Hanya kita hidup sebentar saja. Di akhirat akan selama-lamanya. Umur kita semakin hari semakin berkurang, tidak semakin bertambah. Walaupun kadang-kadang kita berdoa, ya Allah, Allahumma tawil umurana, ya Allah, panjangkanlah umurku. Itu artinya bukan panjangkan umur maksudnya ditambah umur, tidak. Ya Allah, berkahilah umurku. Karena umur kita kok Allah letakkan dalam rahim ibu kita dahulu. Maka oleh karena itu, bertobatlah kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, supaya kalau dari kini kita bertobat, mana tahu. Asalkan kadang-kadang kita tidak tahu, bahkan kita tidak tahu kapan terjadinya, di mana kita meninggal, sedang apa kita meninggal, dilari atau didare. Nah, jadi itu. Di rumah atau di luar rumah,
kita meninggalnya. Maka bertobatlah, istighfarlah, menyesal atas dosa yang kita lakukan, bahwa dosa yang kita lakukan itu adalah dosa karena pelarian kita. Lalu yang ketiga adalah menahan anggota serta bercita-cita tidak melakukan dosa lagi. Menahan mata kita, menahan telinga kita, menahan hati kita, menahan batin kita, menahan kaki kita, menahan tangan kita untuk tidak berbuat maksiat lagi. Maka mata itu cari yang baca. Maka pergunakan mata itu melihat yang bagus-bagus, melihat yang indah-indah. Jangan gagawa uang berdosa. Mengapa gagawa uang berdosa? Banyak. Kadang-kadang kita buka jumpa cari uang berdosa. Mengapa gagawa? Atau bagi laki-laki sahabat pendek, nampak lututnya, uang berdosa mencari. Akibat apa? Akibat awak uang berdosa. Jadi tahan anggota, tahan mulut daripada mengupik, mencaci, memaki yang tidak berfaedah yang kita katakan. Maka mulut itu kalau ngecek kau banyak salah daripada yang banyak. Kalau kita umpamanya menyampaikan sesuatu ke orang lain, tidak panah pas-pasan, selalu berlebih. Kalau kita ngecekkan umpamanya sahasa, kalau ngecekkan uang sahasa Jawa, ngecekkan uang berlebih itu 2 hasta dari itu. Ditambah-tambah untuk mempelama kecek.